Materinya sudah dulu, tanya jawabnya yang belum ya. Nah sekarang di sini yang mau nanya dulu siapa? Yang dari sini dulu, silakan. Ada mic nggak di situ? Ada, pakai mic itu. Biar teman-teman kenal Pak, nama Bapak dan dari mana disebutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayadi. Iya Pak Sayadi. Dari Pakistan Pak. Pakistan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Pakai ngetan. Ya. Oh, Pakistan ngetan itu ya. Kena saya ini. Iya. Ya kebetulan umur saya baru 16 tahun Pak. Alhamdulillah. Diwalik jadi ya. 61. Iya. Pak Sayadi itu kalau bahasa Arab Sayadi siadah, artinya tuan. Alhamdulillah. Ya, bisa. Saya mau tanya Pak. Apa sudah ngelihat ke atas belum? Ke atas posisinya nih. On. Sudah. Iya. Saya mau tanya Pak. Tadi Habib mengatakan kalau semua itu tergantung niatnya. Nah. Ya. Saya pernah tidak tanya atau bersamaan jalan dengan orang yang mengatakan sholat itu tidak usah pakai niatnya. Seperti orang ke sawah sudah tahu mau menyangkul, kenapa tidak pakai niat? Tuhan Allah tahu kalau kita menyangkul. Ya, ya itu. Nah, terus itu kalau saya sering terus sholat berjamaah dulu ada yang tahu-tahu Allah Akbar gitu. Saya masih usolli fardhu subuh ini sudah Allah Akbar. Nah, dia katakan enggak pernah pakai niat. Enggak. Oh, syarat itu kan sudah tahu kalau kita mau macul atau mau matiin kan tahu. Allah lebih tahu dari niat kita. Itu bagaimana Habib? Iya. Makasih Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sayadi ini dari Pakistan, Pakistan. Usia 16 tahun alias 61. Ya, tapi Masya Allah seger buger ya. Insya Allah panjang umur sehat walafiat. Insya Allah fitabillah nazakatu thayyibah ya. Nanya masalah niat sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i kan diajarkan kita ngucap usolli fardhu subhi dan seterusnya dan semisalnya kan. Sekarang muncul orang-orang yang mengatakan usolli ku bid'ah. Usolli itu bid'ah. Kamu kalau sholat pakai usolli nggak ada tuntunannya, neraka. Ngeri. Titik-titik neraka ya. Titik-titik neraka gitu. Bok, kapan yang ngomong kamu udah sholat ya pakai usolli ya surga itu kapan gitu ya? Titik-titik neraka. Kita bahas dulu satu. Saya mau tanya, usolli itu bagian dari sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Pertanyaan saya, ketika tadi yang nggak mau pakai usolli di luar sholat pegang handphone kemudian telepon, setelah telepon Allahu Akbar, bid'ah betul? Ada nggak tuntunannya mau sholat nelpon dulu? Nggak ada kan Bu ya? Nggak ada. Nah orang sebelum sholat itu diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Niat itu seiring dengan takbir. Niat itu tempatnya di dalam hati. Berarti sebelum takbir semuanya bukan bagian dari sholat. Nah terus kenapa kita diajarkan mengucapkan usolli sebelum sholat? Kenapa? Suruh ngingetken bek menawa lali kiarep sholat duhur, udu asar. Kadang sok lali Allah Akbar langsung atine mikir zuhur padahal asar. Paham? Banyak enggak yang model ngelamun gitu? Banyak kan? Biar tidak terjadi yang minal ngelamunin luar ngelamun tadi itu ya, enggak terjadi seperti itu. Makanya diajarkan oleh Imam Syafi'i segala sesuatu yang membantu hadirnya niat berarti itu bagian daripada niat. Diajarkan mengucap usolli. Usolli saya mau sholat. Belum sholat ini saya mau sholat subuh, mau sholat subuh 2 rakaat ya, ini fardu ngadep Allah Ta'ala, makmuman ngadep kiblat, makmuman lillahi Ta'ala. Allah ketika Allah artinya niat mau sholat subuh, insya Allah sholatnya itu pasti sholat subuh. Nah sekarang ada orang, kalau orang mau ke sawah itu ya ngerti mau nyangkul ya. Mau ke sawah itu mau nyangkul, nggak usah ngucap saya mau ke sawah mau nyangkul. Ya ternyata banyak orang yang ke sawah mau nyangkul sampai di sawah nggak nyangkul. Paham nggak?
Sampai di sawah tambah rokokan, sampai di sawah tambah terus jagongan, nggak nyangkut. Makanya mestinya dia mengingatkan dirinya, aku ke sawah mau nyangkul, aku ke sawah mau nyangkul, biar sampai sawah betul-betul nyangkul, tidak jalan melindur. Ini kan logika yang nggak boleh dipakai tadi ya. Nggak bisa logika kemudian dipakai untuk mengalahkan suatu ijtihad ulama gitu. Ini ulama berijtihad tentunya dengan dalil-dalil yang udah melandasinya. Kalau saya balik logikanya seperti tadi kan ternyata banyak juga kan orang ke sawah nawa itu nyangkul tapi nggak nyangkul. Jangan-jangan dia niat pengennya berangkat mau sholat asar, tapi ketika takbir artinya ilingnya zuhur kan nambah berapa? Iya. Nah, makanya diajari untuk ingatkan dirimu dengan usolli. Ustaz, kalau kemudian nggak pakai usolli ya nggak apa-apa, nggak pakai juga tidak jadi masalah, asalkan betul-betul ketika takbir tadi dia niat sholat waktunya zuhur ya zuhur, asar ya asar. Ketika takbir seiring dengan alif sampai ro, di antara itu dia mengucapkan saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu hadap kiblat karena Allah Ta'ala, makmuman atau imaman ya seperti itu. Bisa diterima Pak? Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang gitu biarkan saja gitu. Ya kita doakan semoga dia betul-betul bisa niat. Ya, doakan betul-betul bisa niat. Karena kalau sampai dia nggak niat, sholatnya tidak sah. Dan niat itu tempatnya dalam hati bukan lisan. Kita itu ngucap di lisan cuman ngajari hati agar ingat ketika takbir nanti jangan sampai lupa. Kalau ada orang yang melarang ya aneh. Wong sebelum sholat itu kita ngapa-ngapa boleh kok, ini dilarang-larang. Itu kan belum sholat ya. Sebelum sholat saya mau baca Al-Fatihah 3 kali boleh enggak? Boleh. Sebelum sholat saya mau baca Qul huwallahu ahad 3 kali boleh enggak? Boleh. Sebelum sholat saya mau ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh enggak? Boleh. Namanya belum sholat. Dek, jangan lupa ya Dek ya, itu makanannya dimakan. Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh nih, rada aneh. Ya boleh, tapi rada aneh. Misalnya imam sebelum sholat gitu kan ya, sof yang lurus, kamu tuh maju ya, iya kamu maju, itu jangan, itu masih kosong, diisi, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Oh itu belum sholat. Itu bedanya apa sama ngomong usolli fardhu subhi, bedanya apa? Kegiatannya sama. Kalau ini jelas kegiatannya untuk mengingatkan lagi mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya. Bisa dipahami? Iya. Insyaallah demikian. Terima kasih Pak Sayadi. Yang lain ibu-ibu gantian. Ibu-ibu dulu. Ada mau nanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu? Nama Ika. Langganan nih. Gini tak, nggak apa-apa ya Tat. Nggak apa-apa. Asal Bu? Apa? Daerahnya dari mana asal? Dari Karanganyar. Wilayah Karanganyar ya? Iya. Karanganyar bagian mana Bu? Sensus nih. Kalioso Tat. Oh Kalioso. Gini, ya ini teman-teman dari Kalioso, ini warga Kalioso. Ibu Ika, silahkan Bu Ika. Tadi kajiannya kan tentang, ada yang di awal tentang jilbab ya Tat. Keleresan tadi sore ada sebuah peristiwa yang membuat saya terkaget-kaget. Jadi saya bertemu sahabat gitu ya. Beliau itu kalau di kantor jilbaban rapi gitu. Kalau ketemu di majelis juga jilbaban rapi. Terus di kondangan apalagi cantik luar biasa dengan jilbabnya yang indah gitu ya. Cuman tadi sore terkaget-kaget saya ketika ketemu dia di Grand Mall. Subhanallah, kenapa pakaianmu seperti itu gitu. Betul-betul kaget saya Pak. Kagetnya saya sudah lepas jilbab dengan pakaian yang aneh menurut saya. Loh Bu, kenapa? Saya tanya gitu. Kok Bika heran lihat saya? Emang heran kayak gitu. Loh nanti kalau saya pakai jilbab jadi saltum saya Bu, salah kostum katanya. Jadi saking kagetnya saya tidak bisa berkata-kata ya Tat. Jadi insya Allah nanti malam saya ke Arodoh, Ibu dengerin ini ya di live streaming, lihat, saya bilang gitu, tak kasih alamat, insya Allah beliau hari ini lihat. Jadi saya tidak bisa kasih betul Tat, saking kagetnya saya karena saya lihat ibu ini juga sudah 2 kali berhaji. Menurut saya tuh imannya itu sudah sangat bagus gitu ya, jauh dibanding saya gitu ya Tat. Saya hanya ini tembak di tempat ini. ya memang fakta Tat, dan kaget-kaget saya gitu loh.
bagaimana memahami perintah Allah di Al-Quran yang mengharuskan kita istiqomah berjilbab gitu ya. Kalau menurut pandangan si ibu ini kan, loh begitu itu kan tergantung radius Bu. Kalau aku ke pasar ya nggak perlulah, kalau pasarnya jauh ya oke lah berjilbab. Jadi memang beliau ini memakai jilbab itu karena kepentingan gitu ya Tat. Kalau menurut saya ya kepentingannya masih dunia. Nah, bagaimana kita memahami ayat Quran perintah Allah yang mengharuskan kita memakai itu, padahal tadi di depan Ustadz mengatakan wah setengah jam kita tidak berjilbab itu ya dosanya setengah jam, bagaimana kita menghapuskannya, kan seperti itu Tat. Saya lihat kan berat sekali. Mohon diberi pencerahan Tat, mudah-mudahan si ibu yang tadi sore ketemu saya bisa mendengar nasihat Ustadz. Adonan ya Tat. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya sama materi saya bukan rekayasa ya. Jadi mungkin tadi sudah nawa itu pengen nanya begitu, kok ustadznya sama Allah digerakkan lisannya cerita seperti itu, nyambung, yang di rumah nonton asyik. Ya begini, yang kalau ibu-ibu yang mendengarkan ini misalnya belum berjilbab atau yang menonton majelis ini dari TV maupun monitor masing-masing belum berjilbab ya, jangan khawatir, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi ya ingat juga dosanya banyak gitu ya, jangan khawatir. Nah, kita bahas saja, ini kan ilmu ya, ini ilmu. Zaman sekarang ini kadang orang salah persepsi jilbaban itu kalau pengajian ya, kalau ke mall udo nggak pantas ke mall pakai jilbab. Ya, kamu kalau ke mall jangan pakai jilbab, kamu salah kostum, nggak pantas. Pantasnya itu pakai rok setengah mini, pakai rok mini, pantasnya begitu. Nggak pantas, kamu kan seperti ikan di daratan, nggak di air tuh kalau pakai jilbab. Nanti kalau kamu di mall kadang timbul pemikiran seperti itu. Nah, kemudian diterima, oh ya bener ya, bener. Atau bahkan ada yang mengatakan jilbab itu kan kostumnya orang Arab, kita orang Jawa nggak pakai jilbab, kita orang Jawa itu pakainya kudung misalnya begitu, cuman kudung aja, rambutnya kelihatan semua, dan itu juga belum berjilbab. Ini kan kadang ucapan-ucapan yang dilontarkan tanpa dasar ilmu. Nah, terus bagaimana sebetulnya perintah berjilbab? Jelas kita diperintahkan berjilbab kepada seorang diperintahkan menutup aurat kepada orang yang bukan mahramnya. Ya, bukan mahram, diperintahkan nutup aurat. Nah, kalau buka bagaimana? Ya dosa. Nah, dosa itu pun juga bertingkat-tingkat ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau tidak pakai jilbab dan mengatakan jilbab tidak wajib, ucapan jilbab tidak wajibnya itu dosanya jauh lebih besar daripada dia tidak pakai jilbabnya. Paham? Ketika dia mengucapkan jilbab tidak wajib, ucapan tidak wajib ya, jilbab tidak wajib itu jauh lebih besar daripada sekedar orang yang nggak pakai jilbab, dia tahu ini haram ya, nggak pakai jilbab itu haram, pakai jilbab itu wajib. Cuman saya pengen tampil cantik, kalau pakai jilbab saya kurang cantik, kalau kelihatan rambutnya seperti megaloman saya cantik. Misal begitu ya, misal begitu. Dosanya antara yang satu ini dengan yang satu tadi, maka yang menganggap jilbab tidak wajib itu dosanya jauh lebih besar daripada yang menganggap wajib. Bisa dipahami poin ini? Nah, kemudian gimana kita menghadapi dua tipe manusia yang berbeda ini? Kalau yang nomor satu menganggap jilbab tidak wajib, berarti yang perlu diobati pemikirannya terlebih dahulu, ya kan? Makanya kita harus sampaikan nih apa manfaatnya berjilbab, ya dalilnya apa, ayat Qur'annya apa, ancamannya seperti apa kalau nggak berjilbab, disampaikan, tapi dengan cara yang santun. Contoh cara santun, pinjemin buku-buku, ya pinjemin buku, tapi bukunya yang santun-santun ya, jangan langsung rokok, jangan. Yang santun itu satu itu. Kemudian yang kedua dikumpulkan pada komunitas orang-orang yang berjilbab, kumpulkan dulu sampai dia sadar, oh ya ternyata wajib ya, ternyata wajib. Nah, nanti di situ kalau udah bisa tahu itu wajib, berarti enak ini. Sekarang tinggal masalahnya malas. Ya, masalahnya malas. Ya, malas itu obatnya gampang. Kumpulkan sama yang sregep. Kalau malas obatnya kumpulkan sama yang sregep. Itu nanti yang malas akan akan pakai gitu ya, akhirnya pakai. Nah, pakainya ini sekarang mulai lain, seperti kata Bu tadi,
ini pakainya cuman karena pakai Ustaz, di pengajian pakai, di luar pengajian dicopot. Alhamdulillah. Yang begini ini dosanya udah berkurang. Kenapa? Pengajian pakai jilbab, berarti dia sudah menutup aurat walaupun cuman berapa jam. Ada durasi di mana dia di luar, dia nutup aurat, berarti ada peningkatan walaupun niatnya dia itu masih karena orang lain, tapi di situ kan dia sudah mulai timbul rasa malu, ya rasa malu ini masih nyangkut malunya kepada Allah juga. Jangan dicela, jangan dicerca, ucapkan alhamdulillah, tinggal dimotivasi. Ibu kan alhamdulillah saya lihat kalau pengajian udah pakai jilbab. Wah, kalau ibu itu ke mall pakai jilbab itu jadi wahyu loh Bu. Buktinya saja saya kalau ke mall itu sama teman pakai jilbab itu yang lirik banyak. Jangan gitu Bu. Terus kok gitu dia kan sama ibu-ibu ini. Maksudnya dikasih ucapan-ucapan yang membuktikan kalau berjilbab itu tidak membuat orang jadi jelek. Justru berjilbab itu membuat orang semakin cantik tuh. Kalau misalnya itu masalah cantik, dan itu bukan kostum yang kostum yang aneh, bukan kostum yang aneh. Justru sekarang ini kalau kita lihat orang yang pakaiannya aneh-aneh itu jadinya justru aneh. Itu kan persepsi kan, tinggal cara pandangnya, tinggal di mana. Nah itu tergantung pandai-pandainya kita untuk melakukan pendekatan. Pandai-pandainya kita untuk melakukan pendekatan. Nah, karena orangnya juga beda-beda, maka kita tidak bisa memberikan jawaban untuk yang ini sama, tidak bisa. Orang yang ini mungkin pendekatannya lain, yang ini pendekatannya lain. Kenapa kok sampai dia berani mengatakan pada Bu Ika seperti itu? Nanti kan saya kalau berjilbab berarti saya salah kostum dan lain sebagainya. Ini kan dia vulgar, terang-terangan. Ya mungkin karena Bu Ika juga ngomongnya terang-terangan, dia kaget gitu kan. Dia merasa terpanggil bagian dari nafasnya untuk menjawab. Makanya kadang kita kalau lihat orang yang tidak berjilbab itu terkadang suruh didiamkan, tapi hati kita mendoakan, ya. Kemudian susun strategi untuk membuatnya berjilbab. Nawaitu betul. Kemudian kita gandeng, insya Allah lama-lama dia bisa berubah. Memang agak enggak gampang ya, apalagi kalau kemudian tipe suami yang suka kalau istrinya nggak berjilbab, repot lagi itu. Terus repot. Begitu kayak jadi jawabannya panjang itu. Kembali ke pribadi masing-masing, tapi kalau perintahnya Allah jelas, itu menutup aurat kepada yang selain mahramnya, seperti itu. Cuman caranya kita buat orang bisa begitu kan enggak langsung ya, enggak instan, ada prosesnya. Demikian. Kalau nganu Tat, sehubungan dengan suami beliau yang tidak memotivasi gimana Tat? Ya berdosa. Seorang suami yang tidak memerintahkan istrinya berjilbab, maka suami itu sudah berdosa, karena istri itu ada dalam tanggung jawab suami. Makanya kalau suami marah karena istrinya tidak pakai pakaian yang benar, itu suami yang benar. Itu suami yang benar. Begitu? Nggih, matur nuwun Tat. Nggih. Bapak gantian satu lagi di sini dulu. Ya tiga langsung aja deh. Tiga angkat tangan langsung aja. Terima kasih Bu. Iya. Saya Imam dari Kebak Kramat. Iya, Mas Imam. Yang jelas saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini, sehingga nanti sama saya juga bahagia kami mohon hadir di sini. Iya, kami mohon doanya diberikan kemudahan untuk ringan kita bisa datang setiap minggunya, Beb. Amin. Ya, insyaallah. Dan tadi disebutkan bahwa kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita minta pada Allah itu kayak cerita yang tadi di Jepara tadi. Kadang kan kita mengukur kemampuan kita. Kerjaan kayak gini, jangkauannya mau beli mobil. Artinya gimana caranya kita menumbuh kembangkan bahwa kita itu sudah Islam, tapi tingkat keyakinan kita kepada Allah kadang berapa persennya gitu, Beb. Sehingga gimana caranya kita bisa meskipun kerja nggak menentu tapi punya kemauan yang tinggi gitu, Beb. Ya. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kisahnya katak yang bawa air di mulutnya, terus air itu dilemparkan ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
ya kan? Itu kata datang bawa air di mulutnya, kira-kira airnya berapa liter ya? Cuman tetes kan? Terus kalau kata itu kemudian melemparkan air tadi, berapa jangkauannya, berapa senti itu? Ya, padahal api yang bakar Nabi Ibrahim ini alaihissalam, api itu mampu membakar benda yang ada 1,5 kilo dari api tersebut. Ya, jadi airnya nggak mungkin nyampe, ya nggak mungkin ya nyampe. Kalau toh nyampe, itu airnya jadi panas teman umum. Ya kan, karena cuma sedikit, apinya jauh lebih besar. Tapi kata ini dengan semangat yang luar biasa datang, tanya sama malaikat, mau apa kamu? Mau bantu madamkan api. Kamu kok bawa air seperti ini? Ini batas kemampuan saya segini, ya saya begini. Makanya syariat mengatakan pada umat Islam ila yaumil qiyamah, umat Islam itu dianjurkan untuk tidak membunuh kata. Dianjurkan untuk tidak membunuh kata. Lain halnya cicak sama tokek, satu bangsa nih, cicak sama tokek itu ya. Nah, datang terus nyebul. Kira-kira itu kalau nyebul anginnya sampai mana itu? Berapa senti? Datang kita, mau apa kamu? Biar apinya tambah besar. Ya, biar apinya tambah besar. Ini kurang ajar nih pasukan Namrud ini kan? Pasukan Namrud. Makanya syariat Islam, coba lihat nanti di kitab-kitab hadis ya. Syariat Islam memerintahkan umat Islam untuk membunuh cicak atau tokek. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu radhiyallahu anha, di rumahnya ada tombak kecil. Ketika ditanya sama sahabat, ini itu apa, kamu kok apa istri Rasulullah nyampe nyimpen tombak kecil buat apa? Biasa untuk berburu cicak. Berburu cicak. Nah, dari situ Al-Habib Abdullah bin Al-Wahdat mengatakan, Allah akan memberi seorang ala qadril himmah. Allah akan memberi seorang sesuai dengan besar semangatnya. Semangatnya besar, maka Allah memberikan sebesar semangat, meskipun kemampuannya kecil. Kemampuan kata tadi kan kecil ya, tapi sama Allah dikasih besar. Akhirnya api itu pun bukan padam, justru lebih dari itu, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap menyala, tapi tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Ini termasuk bagian dari himmahnya si kata. Kemudian si kata pun dilindungi oleh Allah, diperintahkan Nabi mengajarkan jangan membunuh kata. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, terus kenapa kita kok sering bergantung pada kemampuan kita ya? Kenapa kita seperti itu? Karena sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA yang kita pelajari bukan ilmu Al-Quran, yang kita pelajari bukan ilmunya Allah, yang kita pelajari bukan ilmu Rasul SAW, yang kita adopsi ini adalah ilmu-ilmu yang disusun oleh orang-orang yang di luar Islam. Ilmunya benar, tapi kok jadi yang maksimal? Salahnya di situ. Mestinya ilmu itu cuma sebagai bumbu, sedangkan bumbu aslinya yang pokoknya itu adalah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kita kurang belajar Al-Quran, kita kurang belajar hadis, kita kurang belajar tafsir, kita nggak ngerti ceritanya orang-orang soleh, kita nggak dikasih input yang banyak tentang kisah-kisah orang-orang yang soleh tersebut, sehingga yang menguasai kita itu adalah ilmu yang sifatnya tadi masih belum pasti, sedangkan keyakinan yang pasti dibalik jadi ilmu yang nggak pasti. Betul? Mesti kan begini, kamu kalau kerja pasti dapat duit, kalau kamu sedekah belum tentu dapat duit, gitu kan? Itu kan ilmu yang kita terima seperti itu. Siapa bilang kalau kerja pasti dapat duit? Kerja rugi banyak. Kalau sedekah dijamin sama Allah pasti dapat ganti. Jaminannya Allah itu pasti benar. Kalau teori yang dibuat manusia itu belum tentu benar. Mestinya kan kita bisa seperti itu, semestinya. Nah, kenapa kok semakin lemah keyakinan kita? Sebab dibiasakan menggunakan pikir, nggak menggunakan yakin. Terus caranya gimana biar yakinnya tumbuh? Caranya kan yakinnya tumbuh bagaimana? Satu, ya tempatnya yakin ini dijilatkan dulu, hatinya dipikiri, ya kan, dengan pikir nanti hatinya semakin bersih. Kalau hati bersih nanti lihatnya juga semakin jernih. Kemudian yang kedua, diapakan hatinya ini? Dikasih informasi yang benar. Hatinya dikasih informasi yang benar. Saya mau nanya ini, misal saya angkat besi 120 kilo, kira-kira kuat nggak? Nggak kuat kan? Panjenengan
jenengan pernah dengar ceritanya orang ngangkat sapi? Ada orang kuat ngangkat sapi nyantai, kuat ngangkat sapi. Saya dapat ceritanya dari guru saya almarhum Habib Anis, ngangkat sapi. Ditanya, bagaimana kamu bisa ngangkat sapi? Dijawab, saya belajar dari ngangkat pedet. Dari kecil saya gendong, ini kan masih ingat orang. Dari kecil saya gendong, udah jadi sapi digendong ya nggak jadi masalah. Kenapa? Udah terbiasa, jadi otot-ototnya, punggungnya ini udah terbiasa. Makanya atlet angkat besi nggak mungkin langsung 70 kilo, kan mesti dari yang kecil, dinaikkan satu, lama-lama yang berat itu jadi biasa. Nah yakin kita ya berarti begitu, kasih informasi dulu nih, kasih informasi 1, 2, 3 ya kan. Semakin banyak informasinya maka hatinya akan semakin kuat, yakinnya akan semakin kuat. Masalahnya informasi untuk memperkuat yakin ini banyak kita telan, atau justru informasi yang sebaliknya informasi yang sebaliknya kita telan, tapi informasi yang memperkuat yakin jarang kita telan. Beda dengan orang dulu dididik untuk memperkuat yakin, kasih cerita wali, cerita orang soleh ya kan? dan cerita Nabi Muhammad SAW itu sama Allah Al-Quran 2/3 isinya dikasih cerita. Nih kisah Nabi Ibrahim, diserang, dihancurkan, dianiaya, selamat, menang. Nih kisah Nabi Musa, diusir, dia kan dituduh membunuh, dikejar karena pembunuhan, dianiaya, dikejar, dihadapkan lautan, kembali menang. Tuh cerita itu akhirnya memperkuat yakin. Jadi biar yakin kita kuat, dengarkan bercerita hasil orang-orang yang yakin, cerita orang yang sedekah seperti tadi ini Abu Hurairah kan, cerita seperti ini. Terus semakin banyak input tentang kisah-kisah yang memperkuat keyakinan ada, yakinnya akan semakin kuat. Ketika yakin itu kuat, maka nanti kita jalannya itu pakai yakin, logika dipakai tapi nggak jadi andalan. Mikir bukan andalan. Coba saya mau tanya, kita semua ini kalau pakai pikiran berani naik pesawat enggak? Ya, kalau pakai pikiran berani naik pesawat, berani enggak? Takut. Ini berapa ratus meter dari darat. Ya, pesawat rata-rata yang di Indonesia ini pesawat baru atau bekas? Satu hari terbangnya berapa kali? On the day berapa? Kalau kita pakai pikiran kita di logika gitu ya, macam-macam gitu, kira-kira banyak was-wasnya atau tenangnya? Was-wasnya kan. Tapi subhanallah waktu naik pesawat pikirannya nggak dipakai, yang dipakai yakinnya. Bismillah insyaallah selamat gitu kan. Bismillah insyaallah selamat. Hasilnya apa? Orang naik pesawat tenang dan mayoritas selamat. Karena pikirnya dipakai dikit aja, nggak usah banyak. Kenapa dalam hidup kok kita kebanyakan pakai mikir, yakin nggak dipakai? Gitu kan? Kenapa nggak dipakai dalam sebaliknya, ke pasar misalnya? Nggak usah banyak ruang duha 2 rakaat, tapi katanya teman-teman saya, Ustaz kalau duhanya 2 rakaat belum dapat rezeki. Kenapa? Itu makanya orang saya udah sholat duha tapi kok tetap melarat, kenapa? Gitu ya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Oh belum. Hadirnya mengatakan siapa sholat duha 2 rakaat terhapus dari kelompok orang-orang yang lalai. Siapa sholat duha 4 rakaat, di riwayat yang lain dicukupi rezekinya hari itu. Tapi di riwayat yang lain, siapa sholat duha 4 rakaat tercatat minal abidin, ahli ibadah. Siapa sholat duha 6 rakaat, maka dia dipenuhi rezekinya hari itu. Siapa sholat duha 8 rakaat, maka dia dicatat super ahli ibadah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, dibangunkan 1 istana di surga, rumah di surga untuknya. Jadi kalau mau rezekinya itu melimpah ruah, minimal sholat duhanya 6 rakaat. 6 rakaat duha, jalankan yakin gitu kan. Kemudian berangkat ke pasar kerja, baru pakai pikirnya di situ ngelolanya. Insya Allah ya lancar gitu. Nah, ini sedikit saya ditanya masalah yakin. Dalam kitab Tadbiful Fuad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan ada seorang raja di Jazirah Arab sana kagum pada seorang raja di Cina. Karena kerajaannya makmur, rakyatnya adil, sentosa ya, gemah lipah roh jinawi ya, gemah lipah roh jinawi. Luar biasa. Ini istilah gini sudah jarang kita dengar ya. Dulu kita sering di TVRI dengar gemah lipah roh jinawi dulu ya. Sekarang udah nggak pernah dengar lagi yang seperti ini. Nah, saat itu dia ngirim utusan ke raja Cina tadi. Ini sebutkan di kitab-kitab Islam ya. Ngirim utusan ke raja Cina, tanya resepnya kok bisa makmur rakyatnya bagaimana.
Utusan itu kemudian ditangkap sama Raja Cina, dimasukkan penjara, pintu penjara dikasih lubang kecil, ya, di depan kamar penjaranya ada pohon yang besar. Si raja mengatakan, kalau kamu bisa menumbangkan pohon itu, kamu baru saya bebaskan dan saya kasih tahu rahasianya. Kalau tidak ya sampai mati kamu di sini. Mikir dia, ini pohon gedenya segini, saya di penjara, gimana numbangkannya? Gimana numbangkannya? Tidak ada pilihan kan, dia harus usaha. Akhirnya tiap hari pohon itu diintip dari lubang tadi, dia ngintip pohon ya, sambil dia mengatakan ambruk ya, ambruk, roboh, kamu harus roboh. Kamu harus roboh. Tapi belum mantap niatnya, tiap hari latihan kamu roboh. Sampai suatu hari dengan keyakinan yang unggul ya, udah kuat, dia mantap ini harus roboh nih. Dia indek itu tadi, dia intip pohon tadi ya, lihat langsung roboh kamu, pohon yang besar itu langsung tumbang. Sama raja dibebaskan. Dah, itu jawabannya buat raja kamu bebas. Itu rahasia kemakmuran negeri saya, yaitu iki rojo itu ya. Aku digawe mumet di penjara, wes ngono, cuman gitu aja kan. Akhirnya pulang ke tempat rajanya di Jazirah Arab sana. Kan lama itu. Terus sudah dikasih tahu rahasianya. Saya di penjara, terus begini. Begitu ya. Luar biasa. Iki sapa sing edan gitu. Bingung ini namanya aja, dia kan bukan raja ya, daya pikirnya belum sampai. Tapi namanya ini utusan kan nanya, raja ini maksudnya apa nih? Saya satu bilang ini jawabannya, saya di penjara dulu sampai sini bilang itu hebat luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Dijawab, ketika kamu yakin dengan keyakinanmu bisa merobohkan pohon, maka pohon pun roboh. Raja itu ngasih tahu saya, kurang ajar memang dia ngasih tahu saya, bagaimana mungkin kerajaanmu bisa makmur sedangkan rakyatmu ingin merobohkanmu dengan hati mereka. Paham? Jadi kalau negeri ini mau makmur, syaratnya panjenengan legowo minta negeri ini makmur. Kalau panjenengan minta negeri ini roboh, ya roboh. Kalau satu orang dengan hatinya bisa merobohkan pohon, rakyat yang jumlahnya jutaan ini dengan hatinya, kapan negara ini mau makmur? Ini katanya itu ya, Jazirah Arab tadi seperti itu. Wah, kurang ajar, dia pinter nih ya. Jadi memang betul nih, saya nggak mungkin bisa makmur. Kunci kemakmuran saya di rakyat saya mendukung hatinya mendukung saya semua untuk makmur, baru bisa seperti itu. Nah, ini dijadikan sebuah cerita keyakinan. Kalau kita yakin terhadap sesuatu, maka itu bisa menghasilkan. Saya kadang pakai ini dalam banyak ceramah dan banyak hal itu ya, pakai yakin tadi ya, yakin itu dipakai dan hasilnya luar biasa. Tidak perlu diceritakan, tapi dibuktikan saja. Ya, dibuktikan dan dibuktikan. Insya Allah nanti bisa paham apa yang saya maksud. Udah paham? Ya, insya Allah. Ini jawabannya ngalor itu udah apa tadi ya? Masih ada waktu 10 menit itu kecepatan. Silahkan. Yang di sampingnya dulu. Iya, Bapak tadi? Iya. Belakang itu ya. Belakang di sampingnya Mas Imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir Basyaiban dari Magelang, Pak. Masya Allah, dari Magelang. Ya, tapi tinggal saya di Teluan. Asli di Magelang. Iya, ini asli Magelang tapi sudah pindah di Teluan gitu ya. Tidak jauh berbeda antara Magelang dan Teluan ya. Cuman paling berapa ya, 100 kilo gitu. Saya mau tanya tentang tadi masalah sedekah, apa itu bisa digunakan juga untuk infak, Bik? Misalnya kita infak seberapa tapi diniatkan untuk si A, si B dan sebagainya itu, Bik. Ya. Mohon saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, infak sama sedekah itu sama, nak dulur. Saudara kembar itu ya, infak atau sedekah. Ada yang orang pakai bahasa sedekah, ada yang pakai bahasa infak. Bagaimana kalau kita infak di kota amal atau apa gitu ya, diniatkan untuk niat ini, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal misalnya begitu ya, atau ini untuk kesembuhan kakek saya, atau ini untuk kesembuhan teman saya. Boleh tidak? Boleh, untuk niat apapun. Cuman kalau kita ini yang diinginkan besar, ya infaknya kudu gede. Besar itu bukan jumlah, besar itu persentase. Orang punya uang 10.000, dia infak 7.500, itu besar. Besar itu bukan jumlah, bukan jumlah, tapi persentase dari yang dimiliki. Orang punya uang triliunan, infak cuma 200 juta, kecil. Ya, kecil. Kenapa? Persentase dari uang yang dia miliki itu sangat
kecil. Jadi bukan jumlah tapi prosentase. Yang diukur sama Allah himmahnya itu, prosentasenya, bukan besarnya. Allah nggak lihat besarnya, yang dilihat himmahnya, semangatnya itu loh. Semangat itu tergantung dari prosentase. Jadi kalau kita memang keinginannya gede, ya infaknya yang besar. Dan seringkali enggak, kita kota amal Jumat cari yang paling lusuh, paling sedikit, ya kan? Padahal kita punya banyak yang merah, yang dicari yang warnanya biru semu hijau. Masuk kan? Padahal yang merah-merah sangat banyak. Kenapa? Takut, yakinnya nggak ada. Itu tak lebok ke balik raya, balik raya. Kita bayar listrik apa enggak? Ini mikirnya terlalu panjang. Kembali lagi logikanya main, yakinnya nggak jalan. Loh, dipakai. Artinya pikir dipakai. Rasulullah SAW juga menyediakan untuk istrinya bahan makan untuk 1 tahun, disiapkan nih 1 tahun untuk makan, iddikhar, disimpan ya, ditabung 1 tahun, boleh. Itu artinya pakai logika, dipakai logika, bukan kemudian logika dilepas, tapi yakinnya juga jalan. Bisa dipahami? Insyaallah. Silakan yang di depannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan betul atau seperti yang di belakang ini? Betul. Oh, ini Pekalongan betul. Tapi ngontrak di Grogol. Sama juga nih ya. Pekalongan betul, ngontrak di Grogol. Sama yang di Teluan tadi ya. Nama Budi. Mas Budi. Ya, lanjutkan Mas Budi. Orang-orang seperti saya ini kan banyak dosa sama banyak maksiat ya Pak. Ini Pekalongannya kental nih, kental Pekalongannya. Apa mungkin ya doanya itu terkabul gitu? Gitu. Kan ada syarat-syarat doa terkabul itu Habib. Itu nggak ada sama sekali tuh. Sama sekali nggak ada di syarat-syaratnya itu ya. Syarat doa terkabul nggak punya, terus doa kabul nggak kira-kira gitu ya? Iya. Sip, pertanyaan yang sangat cantik gitu. Satu lagi Habib. Kenapa? Boleh? 10 lagi? Satu lagi. Oh, 1 lagi ya. Kan kita satu kumpulan satu kontrakan nih Habib. Itu anak-anaknya itu malas pada sholat, pada satu kos gitu ya misalnya ya, malas sholat semua. Itu caranya biar ngatasi malas itu gimana? Gimana gitu ya? Jauh dari keluarga gitu Habib. Iya. Ya itu saja. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya 2 dan menarik semua. Pertanyaan pertama, kalau saya ini banyak dosa, kita banyak dosa. Ini kalau diukur ya, syarat-syarat terkabulnya doa itu orangnya tidak makan haram, iya haram lebih misalnya begitu ya. Kita ini jujur ya, kita masih begitu. Apa doanya kabul atau tidak? Kabul atau tidak? Ya, orang itu harus husnudzon pada diri sendiri. Prasangka baik pada diri sendiri. Seburuk-buruk saya, insya Allah doa saya masih diterima oleh Allah. Itu harus ada. Sebab syarat terkabulnya doa harus yakin kalau doanya terkabul. Kalau orang doa, ya Allah kalau mau dikabulkan boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Itu orang kabul. Enggak kabul. Masa doa kok ngono ya? Tidak akan terkabul. Kalau doa minta sama Allah, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Betul-betul ngemis sama Allah ya. Betul-betul minta sama Allah, fakir gitu. Katakan di Al-Qur'an yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bisa ngemis-ngemis sama Allah gitu, ngemis-ngemis sama Allah, maka Allah akan buat mereka itu orang yang kaya, orang yang berkecukupan min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah, bukan dari sisi usahanya. Perhatikan ayat ini. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika mereka bisa, kebanyakan tafsir kan terjemahan jika mereka orang fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah gitu kan. Jika mereka miskin nanti dijadikan kaya oleh Allah. Itu terjemahan biasa. Ini terjemahan yang luar biasa malam ini. Ya, terjemahan dari tafsir ya. Iyakunu fuqara, kalau mereka in syarat, dalam bahasa Arab in itu huruf syarat. Iyakunu fuqara, kalau mereka udah bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, iyanya ini yughnihumullah, jawab syarat, maka dia Allah akan membuat mereka menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan min fadlih, dari sisi kemurahan Allah. Perhatikan kata dari sisi kemurahan Allah. Bisa menjadi kaya bukan dari sisi orangnya, karena orangnya jelas fakir gitu, orangnya jelas gak punya, orangnya jelas gak mampu, tapi oleh Allah dijadikan kaya
saya dari sisi kemurahan Allah. Usahanya jelas nggak cukup, kemampuannya jelas nggak memadai, pekerjaannya jelas nggak nyampe gitu ya, tapi Allah punya sisi fadl, sisi kemurahan. Kalau udah pakai sisi fadl Allah, maka Allah tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah kita harus husnuzon kepada Allah, minta sama Allah yang ngemis bener. Ya Allah saya nggak punya, ya Allah saya ini kerja toko saya begini, saya nggak punya kekuatan, modal saya kecil, ya Allah saya hanya bergantung pada kekuasaanmu, ya Allah. Ini yakin kabul, maka ud'u di astajib lakum. Kan seperti itu. Satu harus punya keyakinan. Tapi yang kedua, kesadaran akan dosa-dosa kita itu penting. Sadar, oh dosa banyak ini apa ya, insya Allah kabul ya kabul, cuman kabulnya kapan gitu ya. Wah biar lebih cepat gitu ya, biar lebih cepat kita cari doa dari orang lain. Kita dengan rendah diri merasa banyak dosa, minta doa dari orang lain, ini menunjukkan kalau kita merasa fakir, kita merasa butuh. Orang yang butuh itu kalau nggak mampu minta tolong sama orang lain, betul nggak? Kita ini nggak punya duit, kerjaan nggak ada, kerjaan nggak cukup, butuh ngutang sama orang lain, bahkan sampai ada yang ngemis minta sama orang lain. Begitu pula dalam doa, kalau kita merasa doa kita ini belum cukup kuat, ya kita minta orang lain mendoakan kita, Allah akan lebih senang. Hambaku ini mau minta doa dari saudaranya demi aku nih, ya sampai minta, ya tolong ya mintakan sama Allah, karena dia merasa banyak dosa, dia merasa dirinya kotor. Allah cinta sama orang yang seperti ini. Kan cantik kalau bisa seperti itu, justru jalan dua-duanya ya. Jadi dua-duanya dikombinasikan. Kemudian satu kos pada malas sholat, akhirnya terjadi wabah malas sholat, saya ketularan. Misal caranya bagaimana biar nggak ketularan? Caranya ya kita kumpul sama orang yang giat sholat. Di mana orang yang giat sholat? Di masjid. Ya paksakan dulu di awal diri kita untuk giat sholat. Ketika kita udah giat sholat, otomatis kekuatan kita itu bisa nular ke orang lain. Dikatakan satu majlis itu akan yukafir sab'ina majlisan, akan sab'in majlis, satu majlis yang baik akan menghapuskan keburukan 70 majlis yang buruk. Berkat majlis seperti ini kalau dicatat baik sama Allah, 70 tempat yang gila di tempat yang lain itu akan dicabut gelapnya, dikasih nur dari majlis ini. Ini riwayatnya begitu kekuatannya. Jadi kita ini kalau istiqomah, kita ini bisa menularkan kebaikan sama orang lain. Nah kalau kita mau merubah tempat kita, ya mulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap mereka dan mereka dan mereka. Kita mulai genjot kitanya terus kita perbaiki, otomatis nular ke orang lain. Makanya jangan cari aibnya orang, jangan cari salahnya orang, terus introspeksi salah kita, kurang kita, lemah kita di mana. Lama-lama nanti kita akan jadi suatu yang bercahaya. Contoh yang sederhana. Ini contoh sederhana. Kalau misalnya gelangan, lampu mati, listrik padam, orang tidak, oh lampu mati ini gimana ini tambah ruwet apa tambah selesai masalah? Ruwet kan? Anda nggak usah repot-repot, cuman punya korek kecil, dinyalakan. Anda di sini, orang lain melihat cahaya Anda enggak? Melihat kan? Kalau mereka butuh cahaya, mereka akan mendatangi Anda atau gimana? Nggak usah dipanggil moro enggak? Moro. Jadi resepnya nyalakan cahaya, selesai. Nyalakan cahaya, otomatis yang gelap akan dapat cahaya. Mereka butuh terang, mereka akan mendatangi cahaya tersebut. Semakin terang kita, maka akan semakin menarik. Contoh kalau kita lihat pertandingan sepak bola ya, itu lihat cahaya di stadion aja itu kita tertarik enggak? Rasanya dulu kan pengen deket itu, karena memang cahaya itu punya kekuatan untuk narik orang lain. Makanya majelis di rumah ini itu saya syaratkan lampu harus besar-besar, nggak boleh kecil. Betul nggak? Lampu besar-besar kan? Jadi yang masuk itu harus kena lampu padam dulu, minimal ngilangkan ngantuk. Kalau remang-remang yang ceramah ngantuk, yang diceramahin juga ngantuk. Kasih padam dulu meskipun subuh ya. Nah, itu harus terang benderang. Jadi ada suasana yang berubah, dari luar itu gelap, masuk kena terang. Itu mempengaruhi hati. Begitu? Ya. Sekarang dari pendengar di rumah, ada yang mau telepon, silakan dibuka Mas Sidik. Baik Habib, untuk yang mau telepon di 0271 623, maksud kami 633 860. Sekali lagi yang ingin bergabung di line telepon 0271 633 860. Ini udah ada yang masuk, langsung diterima. Assalamualaikum. Silakan disampaikan pertanyaannya.
Mary Ceper Ibu ya. Tolong radionya dikecilkan dikit Bu. Bu maaf agak keras dikit. Suaranya dikeraskan dikit, ngomongnya teriak dikit. Untuk mengatasi orang yang kesurupan ya Bu ya. Caranya bagaimana? Doanya bagaimana? Oh gampang Bu, diminumi kopi. Ya, itu pencegahannya ya, pencegahannya minumi kopi itu kan nanti diminum. Sekarang doanya apa gitu Bu ya? Ya insyaallah saja Bu, terima kasih banyak Bu. Insyaallah. Wabarakatuh. Ya, doa untuk orang kesurupan itu banyak sekali. Doa untuk menghadapi orang yang kesurupan. Inti yang nomor satu itu ya. Inti yang nomor satu adalah yakin dulu. Yakin enggak kita yang mau doa ini? Kalau yang mau doa, kira-kira sore ya? Jangan coba-coba. Balik masuk nanti airnya. Ya, metu masuk ke sini repot. Coba-coba. Harus ya. Yakin itu kan kesurupan kan makhluk yang lain masuk kan begitu teorinya kan ya gampang yakin Anda mampu ngusir dia terusir dengan kekuatan Allah. Yakin ya, cukup bacakan ayat kursi pun kalau yakin akan nyingkir ya. Masalahnya yakin atau enggak yakin, yang kadang sok rumongso iso lagi medeni tambahan rumongso iso jangan lagi ya apa namanya orang dua bobo gitu kan. Ini menakutkan. Dia dibacakan misalnya surat Al-Fatihah dengan niat yang kuat yakin itu ya. Al-Fatihah itu punya kekuatan yang luar biasa. Bacakan ayat kursi, itu yang paling gampang, bacakan ayat kursi. Kemudian kasih apa namanya aroma berambang bawang itu yang bongsone begitu-begitu tuh enggak doyan bau seperti itu. Ya, lama-lama kan dia kan apa namanya? Nyingkir apa? Kambonan rapenak golek sing liyane wae. Karena aroma yang enggak enak. Saya itu pernah saya tidak punya ilmu warga, bukan bidang saya, perjinan dan begitu-begitu ya, ngajar ilmu. Ini datang satu orang minta suruh bacai karena ada yang kesurupan di gedung SKB itu ya. Saya bacakan doa keluar, selesai baca doa masuk lagi, bacakan doa keluar, selesai masuk lagi ya. Terakhir saya yang kamu nih nggak mau keluar. Ya sebetulnya saya mau. Lihat kenapa nggak mau keluar terus? Saya jatuh cinta sama orang ini, repot. Ya terus mati pun saya siap. Jadi walaupun dikasih doa sampai mati pun dia siap demi yang dicintainya ini. Supaya jatuh cinta sama yang disurupi ini ya. Wah, ganti teknik saya. Teknik doa tidak dipakai, dialog. Diajak ngobrol. Kamu betul cinta sama dia? Iya. Maka ya kamu kalau cinta ya jangan nyakiti dia, dijak ngobrol gitu kan ya. Akhirnya keluar ya. Keluarnya bukan karena doa, dijak ngobrol. Diajak ngobrol. Ini satu cerita di dalam kitab. Bener nih dalam kitab ada satu orang soleh, ini kelihatannya satu penanya dari teleponnya cukup ya. Jumat depan nanti yang lain ya. Jumat depan gantian penanya dari telepon, yang dari sini nanyanya libur dulu, enggak apa ya? Gantian. Ini soalnya ceritanya rodok panjang tapi saya persingkat saja. Ada orang soleh punya majelis. Ada ulama dari kota lain dengar di sana ada orang soleh. Namanya ulama itu kok dengar ada orang soleh maka dia suka cari barokah, datang ke kota tersebut. Nah ke kota itu dia sampai ke tempat ulama tadi di majelisnya, lihat ulama kok kayak gini, ceramah duduk di atas permadani, serba empuk, serba mewah. Ulama itu ya serba gak enak. Di hati batin seperti itu. Wah ngapain saya ngaji sama orang seperti ini? Saya mau pergi aja. Dia pergi, gak jadi ikut ngaji. Di tengah jalan ada ibu-ibu teriak-teriak, tolong gitu kan. Dia datang, ada apa Bu? Anak gadis saya besok pagi mau menikah, sekarang kesurupan. Sekarang ini lagi kesurupan. Lah ibu minta tolong apa? Siapa yang bisa mengeluarkan nih jin yang masuk ke dalam tubuh anak saya? Oh ya sudah Bu, saya coba, saya ngerti dikit. Ya saya ngerti dikit. Ini ulama, ini orang alim nih, orang soleh juga. Cuman waktu itu lagi tergoda dengan bisikan nafsunya. Sampai ke situ dilihat anak perempuan tadi dibacakan ayat kursi, ditirukan. Dibacakan doa apapun ditirukan. Ini orang soleh baca doa apa yang orang nggak mudeng dia bisa nirukan.
terakhir ngomong begini, udah kalau bahasa kita, udah Pak Yai, Ustadz, udah cukup, kenapa saya hafal Quran? Saya hafal Quran. Nah, kamu siapa? Saya muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Saya belajar sama sahabat. Saya ini belajar sama sahabat, sama Imam Ali. Loh, kamu ini jin baik, lah kok ganggu muslimah? Kenapa? Muslimahnya kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Gara-gara dia saya sholat berjamaah terlambat, gara-gara dia, makanya saya hukum dia nih. Ganggu orang yang mau sholat berjamaah. Maksudku gimana? Ya saya ini kan sama rombongan tidak pernah terlambat sholat berjamaah sama Syekh Fulan, orang soleh yang tadi katanya duduknya mewah-mewah itu kan. Kami selalu sholat berjamaah sama orang soleh, ini orang sangat soleh. Kami berangkat sebelum takbir udah siap di belakangnya. Lah ini tadi ini isya gitu ya. Dia itu buang benda najis ke tempat yang nggak pas. Saya mau berangkat ke masjid, ini baju saya kena kotorannya najis, akhirnya saya ganti dulu, itu terlambat sampai di masjid imamnya sudah Allahu Akbar, saya baru datang, padahal telatnya cuma sedikit. Tuh saya nggak pernah seumur-umur jadi jin telat sholat berjamaah, gara-gara dia saya terlambat sholat berjamaah. Ini katanya Pak jinnya tadi itu ya, makanya saya hukum dia. Ini dibacakan apapun tidak mempan. Terus saya cinta sama orang soleh tadi, makanya saya marah sampai terlambat sholat berjamaah gara-gara dia. Ya udah begini aja, kamu cinta sama orang soleh tadi? Iya cinta. Demi cintamu padanya keluarlah dari tubuhnya. Wah kalau kamu minta demi cintaku padanya, aku akan keluar. Permisi. Keluar. Jadi kadang itu keluarkan orang kesurupan jin, kadang nggak perlu pakai bacaan, kadang dialog, tergantung kasusnya. Ya tergantung kasusnya. Belum tentu itu jin yang jahat. Dilihat dulu sebabnya apa. Sebabnya itu apa. Kadang kita kan diajar di syariat jangan kencing di sembarang tempat. Diajarin mau buang sesuatu itu juga ada tempatnya. Lah ini sekarang kencing di bawah pohon ajarannya siapa? Ya kan kencing di temboknya ajarannya siapa? Ini kita hidup di alam ini dengan makhluk Allah yang banyak, baik itu yang zahir, banyak binatang ya. Itu bahaya kencing di pohon, nanti ada benda di situ yang kemudian balik bakteri-bakteri akhirnya jadi penyakit. Nah ini kadang sebab-sebab kesurupannya nggak dipelajari, cuma kental doa nggak rampung-rampung karena sebabnya nggak ketemu. Makanya kita harus teliti betul ini sebabnya apa. Tapi secara umum yaitu dengan yakin bacakan ayat kursi dan semisalnya. Ini cerita tadi cukup menarik enggak nih? Sudah melek nggak ngantuk kan? Jadi biar pulang pada aman. Ya ini yang bisa saya sampaikan karena ini udah jam 10:11 lewat 11 menit ya, 10:41. Insyaallah nanti Jumat yang akan datang kita bertemu lagi. Malam Jumat insyaallah ada majelis di Jakarta di Pondok Pesantren Darul Islah di Buncit, yaitu majelis maulid jam 8 malam bersama Syekh Hisam Al-Qabbani ya insyaallah. Kalau tidak ada arahan melintang saya akan hadir di sana. Nanti kalau saya ditugaskan malam Jumat di Solo insyaallah ya. Jumat majelis tetap seperti biasa, saya sudah pulang insyaallah. Kalau tidak ada arahan melintang ya hadir di sana. Kalau dapat tugas ya saya bertugas. Biasanya saya dikasih tugas nerjemahkan. Kalau dapat tugas, pokoknya nawa itu cari ilmu, cari barokah. Mas Sidik, saya mau nanya, boleh Mas Sidik? Iya Habib. Tadi saya udah nanya sama pimpinan Al Hidayah, malam Jumat Al-Hidayah FM kosong atau ada jadwal? Malam Jumat besok? Untuk jadwalnya hari Kamis ini kita belum tahu Habib. Ya. Kita lihat dulu tanggalan di studio, jadwal di sana. Jadi nanti secepatnya kita akan kabari. Ya. Jadi saya umumkan saja, insya Allah kalau Al-Hidayah FM malam Jumat depan tidak ada jadwal, itu akan, tadi saya sudah bicara dengan pimpinan Al-Hidayah FM, yaitu Ustadz Haji Soni Parsono. Insya Allah majelis yang di Jakarta itu akan kita live-kan lewat Al-Hidayah FM. Jadi nanti malam Jumat jam 8 malam dicoba disimak aja. Kalau Al-Hidayah nggak ada jadwal sama orang lain, ya berarti siarannya dari Jakarta. Tapi kalau ada jadwal ya siarannya seperti biasa yang ada jadwalnya tersebut. Jadi informasi dini ya, informasi dini. Begitu Mas Sidik ya? Nah, Habib. Insyaallah. Kemudian ini nanti ada yang off the record aja, jangan pulang dulu, saya mau nyampaikan satu ya, yang tidak live. Untuk teman-teman yang di rumah masing-masing, jadi alamat pengajian ini Majelis Ar-Raudhah dan nama saya siapa, karena banyak orang yang masih belum ngerti. Jadi dengarkan ceramah itu suka SMS, ini yang ceramah siapa namanya? Ceramah siapa gitu ya.
kadang saya dikira Habib, saya kadang dikira Ustadz siapa gitu ya, dan lain sebagainya. Saya yang berbicara ini adalah Novel bin Muhammad Al-Idrus. Bisa disebut Novel, bisa disebut Novel. Sebagian orang masih manggil saya Novel. Saya dipanggil apapun boleh, yang penting yang bagus-bagus, ya kan? Novel Al-Idrus. Alamat pengajiannya di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon itu ya, Jalan Dewutan. Itu timurnya alun-alun selatan. Ya, alun-alun kidul itu timurnya kira-kira ya 750 meter dari alun-alun kidul, atau selatan timurnya perempatan Katangan. Jadi perempatan Katangan ke timur. Ya, perempatan Katangan ke timur, setelah jembatan terus dikit nanti ada plakat Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah. Nah, Ar-Raudhah ini kegiatannya apa? Ar-Raudhah kegiatannya adalah ya cuma itu, ilmu dan dzikir. Pengen nyebarkan ilmu dan dzikir. Kegiatannya ya cuma seperti itu, nggak ada kegiatan yang lain. Nah, saya mengharap kehadiran teman-teman khususnya ini semuanya untuk ikut kajian Ar-Raudhah di kampus UNS, ya, di kampus UNS di Masjid NH ya, Nurul Huda, di Masjid Nurul Huda kampus UNS setiap Selasa kedua dan Selasa keempat. Selasa kedua dan Selasa keempat jam 4:04 sore. Ya, jam 4:04 Selasa kedua, Selasa keempat. Selama ini kan kajiannya masih diikuti anak-anak kampus dari dalam kampus. Saya pengen yang dari luar kampus juga datang. Jadi biar memang majelisnya itu besar sehingga bisa narik anak-anak kampus untuk ikut gitu kan. Biasanya imanuhum fi inihim, imannya seorang itu tergantung dilihat mata. Kalau kelihatan banyak ya akhirnya yang lain full pengen tahu apa, akhirnya ikut kan begitu. Nah, saya harapkan ini karena di kampus penting ya, penting kita untuk dakwah di kampus. Saya harapkan teman-teman yang punya waktu Selasa kedua keempat, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja atau remaji, silahkan datang jam 4:04 Selasa kedua dan Selasa keempat. Jadi Selasa 2 minggu lagi ya, bukan Selasa depan, masih Selasa ya 2 minggu yang akan datang. Tempatnya di Masjid Nurul Huda, kampus Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian untuk ibu-ibu yang ingin ikut ngaji Rebu sore, untuk Rebu sore di majelis ini, rumah ini ada pengajian ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Waktunya ya jam 4:04 setiap Rebu sore, itu khusus untuk ibu-ibu. Ngajinya ya amalan-amalan harian tuh ya, membahas tentang sholat hajat, sholat duha dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pas pengen ketemu teman-teman atau pas lo mampir di sini, monggo ya, silahkan. Demikian, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya hingga hari ini, dan insya Allah bisa terus bersama ya ila yaumil qiyamah. Khususnya pengen bersama nanti masuk ke dalam surga. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya saya meminta satu Fatihah dulu untuk ibunda dari sahabat saya, ibunda dari Bapak Wahyu Hanggono yang lagi sakit, yaitu Ibu Sri Widati binti Wahar Mulyo Atmojo. Mari kita bersama-sama bacakan surat Al-Fatihah dengan niat semoga berkat pembacaan surat Al-Fatihah kita semua ini Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk Ibu Sri Widati binti Wahar Mulyo Atmojo, kesembuhan yang terbaik baginya, kesehatan, usia yang panjang dan segala kebaikan, dan juga untuk semua yang sakit di antara kita, semoga oleh Allah diberi kesembuhan dan kesehatan. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي
واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Sudah dimatikan radionya Mas Sidik? Sampun Bu. Sudah ya. Sebentar, apa namanya? Mas Abdul Wahid? Mas Abdul Wahid tadi yang dari percetakan udah terkirim belum? Tolong tanyakan Mas Abdul Wahid. Mas Sidik, itu di ruang komputer itu ada setumpuk kertas tulisannya keajaiban sholat hajat, ada? Ada Habib. Ada ya? Iya. Oke, apa namanya? Edwin, saya minta satu Edwin. Itu yang tentang sholat hajat, tolong Mas Sidik dibagikan yang sholat hajat ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya buat buku yang seperti tabloid ini, judulnya kumpulan doa Nabi. Ya, kumpulan doa Nabi. Saya akan buat yang seperti ini banyak. Di antaranya nanti yang mulai Jumat depan itu ada tabloid tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab dari SMS akan saya jadikan tabloid ya seperti ini, sederhana saja. Nah, tabloid ini saya jual seharga Rp5.000. Jumlah halamannya ada 16 halaman ya, 16 halaman. Kemudian yang saat ini edisinya kumpulan doa Nabi. Ini doa-doa yang sering dibaca dalam kehidupan sehari-hari, seperti doa mau tidur, doa kalau ngelilir malam dalam keadaan takut ya. Kemudian doa kalau misalnya kita sholat tahajud, itu doanya apa? Kalau kita lagi sujud tilawah, doanya apa? Artinya doa-doa yang biasa dibaca sehari-hari. Nah, kita ini yang sering tidak ngapalkan doa. Kalau kita mau tidur kok suruh tidur, itu Rasulullah udah ngajarkan doa suruh tidur itu apa? Ada sebetulnya, nggak usah minum obat sebenarnya. Rajin baca doa itu bisa. Kemudian misalnya doa mau pakai pakaian, doa kalau lagi mimpi yang buruk, doa masuk rumah, doa bercermin, doa menuju masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid dan lain sebagainya. Ini sudah ada harganya Rp5.000. Kira-kira mahal atau enggak nih? Enggak mahal kan? 16 halaman. Kalau Anda fotokopi yang Rp200, itu berarti sekitar berapa tuh? 3.200. Tapi hasil fotokopi tentunya tidak memuaskan ya kan, tidak memuaskan. Ini cetak. Nah, hasil dari penjualan ini adalah untuk apa? Ya untuk kegiatan kita ini. Ya, hasilnya untuk kegiatan kita ini mayoritas ya. Paling kalau saya manfaatkan untuk pribadi saya, ya pribadi saya itu ya untuk kegiatan kita ini. Ya, insyaallah harga 5.000. Kalau ada yang berminat nanti bisa beli di depan. Satu itu. Yang kedua, malam ini saya mau obrol buku. Itu ada buku judulnya Imam Ghazali bercerita. Yang berminat malam ini, tapi kalau yang udah terlanjur beli ya sudah, harganya seperti itu, jangan minta susu. Ini kesian yang juali bingung ya. Saya ini kan sudah bilang pokoknya kalau di akhir majelis kadang ada kejutan-kejutan ya. Ya, malam hari ini harganya Rp10.000. Imam Ghazali bercerita, yang judulnya itu ya Imam Ghazali bercerita, harganya cuma Rp10.000. Kemudian ada buku satu lagi, Memasuki Benteng Allah. Seperti ini ya. Ini isinya tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tebalnya ada 40 halaman kecil. Ini harganya Rp5.000. Kemudian ada buku Wirdul Latif. Wirdul Latif itu buku tentang zikir pagi dan sore. Di situ udah teks Arab, terjemahan dan juga keutamaannya sudah ada di sana ya, keutamaannya. Kemudian ada cara baca Latinnya untuk Wirdul Latif. Itu harganya juga Rp5.000. Yang berminat silahkan di depan untuk yang laki. Kalau untuk ibu-ibu ada di samping. Betul? Mas Weda ada di samping. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq. Tadi kalau dibuat tabloid tanya jawab, kira-kira tertarik nggak itu?
tertarik ya? Saya buat sederhana, tanya jawab, semuanya nanti ada sumbernya. Jadi bukan jawaban asal jawaban menurut Ustadz Novel, itu bukan ya. Tapi dalam kitab ini seperti ini, dalam hadis disebutkan demikian, ulama fatwanya demikian. Maksud saya bukan seperti itu, sederhana. Nanti panjenengan kalau ditanya, seorang bisa jawab sudah ada pegangannya. Kita biasakan jawab itu dengan ilmu, bukan menurut saya, bukan menurut saya, dan bukan katanya brosur, bukan ya. Ini bukan katanya brosur, ini katanya kitab ya. Dalam kitab ini disebutkan demikian, kitab ini disebutkan demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang keajaiban sholat hajat gratis ya. Keajaiban sholat hajat gratis. Tolong ibu-ibu juga dikasih. Jadi yang keluar dari arah ibu dikasih juga di depan nanti ya. Mas Wahid nanti salah satu ngambilkan kepada ibu. Keajaiban sholat hajat silahkan diambil. Satu orang satu ya, karena itu persediaan terbatas. Yang dari Sukarjo mana? Dari Sukarjo ini Bapak Sukarjo dua kol satu kol tadi sendiri. Dari Sukarjo yang dua kol sudah dengar jelas yang di sini.